Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada dalam langkah-langkah evaluasi itu ada menyusun rencana. Nah, merencanakan itu pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai sumber data agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Sebelum evaluasi hasil belajar dilaksanakan, harus disusun lebih dahulu perencanaannya secara baik dan matang. Perencanaan hasil belajar itu umumnya mencakup 6 jenis kegiatan. Yang pertama ada merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Terus yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Terus yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam melaksanakan evaluasi. Terus yang keempat, menyusun alat-alat pengukuran yang akan dipergunakan dalam pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Terus yang kelima ada menentukan tolak ukur, norma atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberi interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Terus yang keenam, menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri, baik dari kapan dan seberapa kali evaluasi hasil belajar itu dilaksanakan. Lalu ada langkah yang kedua, ada menghimpun data. Nah, dalam evaluasi hasil belajar, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran, misalnya dengan menyelenggarakan tes hasil belajar. Nah, apabila evaluasi hasil belajar itu menggunakan teknik quiz atau menggunakan pengamatan, wawancara atau angket dengan menggunakan instrumen tertentu berupa rating scale, checklist, interview guide, atau questionnaire. Apabila evaluasi hasil belajar itu menggunakan teknik non-test. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang persifikasi data. Nah, persifikasi data adalah pembentukan kebenaran suatu teori atau fakta atas data. Biasanya data yang dikumpulkan akan diolah dan dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis. Nah, maksudnya di sini adalah persifikasi data itu merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang kita masukkan itu sama dengan hasil dari data yang kita masukkan itu sama dengan dari sumber ahli, maksudnya sesuai atau sesuai dengan fakta di lapangan seperti itu. Jadi menilai kebenaran landasan teori dengan fakta di lapangan. Jadi data yang kita masukkan itu harus sesuai dengan fakta di lapangan gitu. Contohnya aja, misalnya kita membuat akun media sosial di mana kita akan mengisi kata sandi. Nah, biasanya ada tuh yang mengisi kata sandi itu 2 kali. Dimana yang pertama apa misalnya, yang kedua apa. Nah, dimana di sini ada gambaran dari persifikasi data, dimana data yang pertama atau kata sandi yang pertama itu harus kata sandi yang kita masukkan yang 2 kali itu harus sama kata sandi yang kita masukkan. Ya, di sini adalah gambaran persifikasi data, dimana keduanya itu harus sama atau sesuai gitu. Terus selanjutnya itu materi tentang mengolah dan menganalisis data. Yang pertama dulu saya akan menjelaskan tentang mengolah dan menganalisis data kualitatif. Nah, data kualitatif ini dia bersifat induktif dan berkelanjutan. Analisis data kualitatif ini adalah untuk memperoleh makna, menghasilkan pengertian-pengertian, menghasilkan konsep-konsep, serta mengembangkan hipotesis atau teori baru. Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,
dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain. Nah, terus aktivitas dalam analisis data kualitatif ini meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan persifikasi. Nah, yang pertama dulu reduksi data. Reduksi data ini dia dimana dia memfokuskan pada hal-hal yang penting aja gitu. Jadi kalau misalnya dia membuang yang tidak perlu atau tidak, ya dia membuang yang tidak diperlukan, jadi dia hanya memfokuskan kepada hal-hal yang penting aja. Terus selanjutnya penyajian data. Nah, pada langkah ini peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan memiliki makna tertentu. Terus persifikasi data seperti yang saya jelaskan tadi bahwa data yang dimasukkan itu harus sesuai dengan fakta di lapangan. Terus yang terakhir pengujian keabsahan data. Dalam uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini meliputi uji credibility, validitas internal, validitas eksternal, reliabilitas dan objektivitas. Selanjutnya mengolah dan menganalisis data kuantitatif. Nah, di mana data kuantitatif ini dia dimana kita menggunakan teknik statistik atau menggunakan aplikasi SPSS. Nah, data penelitian kuantitatif yang telah dikumpulkan melalui kerja lapangan pada dasarnya itu masih merupakan data mentah. Jadi masih diperlukan rangkaian proses pengolahan data analisis agar data tersebut dapat digunakan sebagai landasan empirik dalam menjawab perumusan masalah atau menguji hipotesis penelitian. Yang pertama itu mengolah data. Dalam mengolah data adalah suatu proses untuk mendapatkan data dari setiap variabel penelitian yang siap dianalisis. Pengolahan data meliputi kegiatan pengeditan data, transformasi data, serta pengajian data sehingga diperoleh data yang lengkap dari masing-masing objek untuk setiap variabel yang diteliti. Terus kedua itu penyajian data. Nah, dalam penyajian data ini dia bisa dalam bentuk tabel ataupun bentuk diagram atau grafik. Terus deskripsi dan ukuran data. Nah, teknik analisis yang sering digunakan untuk mendeskripsikan data antara lain adalah ukuran pemusatan data. Nah, rata-rata. Nah, mencari rata-rata, median, dan modus. Yang kedua, ukuran penyebaran data itu rentang, simpangan baku, dan varians. Nah, terus yang kelima adalah hipotesis. Pengujian hipotesis. Nah, dalam hipotesis penelitian adalah jawaban sementara, artinya sementara gitu, hanya sementara, tidak bersifat permanen. Nah, dimana di sini kalau berdasarkan sifat masalahnya dapat diberikan dua jenis hipotesis. Yang pertama, hipotesis komparatif, yaitu hipotesis yang diajukan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian menanyakan tentang ada atau tidaknya perbedaan keberadaan variabel dari dua kelompok atau lebih. Nah, jadi intinya dari hipotesis komparatif ini adalah ada atau tidaknya perbedaan keberadaan variabel dari dua kelompok atau lebih. Yang kedua, hipotesis asosiatif. Nah, kalau yang hipotesis komparatif tadi adalah ada atau tidaknya perbedaan keberadaan. Kalau hipotesis asosiatif ini adalah tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Oke, semoga dapat dipahami penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang memberikan interpretasi dan menarik kesimpulan evaluasi.
penafsiran atau interpretasi terhadap data hasil evaluasi belajar pada hakikatnya merupakan verbalisasi dari makna yang terkandung dalam data yang telah mengalami pengolahan dan penganalisisan. Penganalisisan itu atas dasar interpretasi terhadap hasil evaluasi dan pada akhirnya dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan tertentu. Misalnya, siswa telah atau belum tuntas dalam pembelajaran. Lambang untuk penilaian dengan menggunakan kriteria dan kemudian diinterpretasikan, yaitu 100 sampai 80 sangat baik, 80 sampai 71 baik, kemudian 70 sampai 60 cukup baik, dari 60 sampai 51 tidak tuntas. Kemudian materi selanjutnya, tindak lanjut hasil evaluasi. Setelah data disusun, diatur, diolah, dianalisis, dan disimpulkan, maka akan diketahui apa makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian, evaluator akan mengambil keputusan atau merumuskan kebijakan-kebijakan yang akan dipandang perlu sebagai tindak lanjut dari kegiatan evaluasi tersebut. Hasil pengukuran secara umum dapat dikatakan bisa membantu memperjelas tujuan instruksional, menentukan kebutuhan peserta didik, dan menentukan keberhasilan peserta didik dalam pembelajaran. Selanjutnya ada ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Nah, secara garis besar ruang lingkup evaluasi pembelajaran itu terdiri dari beberapa hal. Dalam perspektif domain hasil belajar itu terdiri dari 3. Yang pertama ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, yang pertama ada domain kognitif. Domain kognitif itu melibatkan pengetahuan dan pengembangan keterampilan intelektual. Ini termasuk penarikan kembali atau mengenali fakta-fakta khusus, pola prosedur dan konsep yang melayani dalam pengembangan kemampuan intelektual dan keterampilan. Lalu ada 6 kategori utama pada kognitif proses, mulai dari yang paling sederhana sampai yang kompleks. Yang pertama itu ada tingkatan pengetahuan, yang kedua ada pemahaman, yang ketiga aplikasi, yang keempat menyeluruh, yang kelima analisa, dan yang keenam perpaduan dan evaluasi. Lalu yang kedua ada domain afektif. Nah, domain afektif itu adalah salah satu dari 3 domain dalam taksonomi Bloom. Terus dengan 2 lainnya adalah kognitif dan psikomotor. Nah, afektif ini merupakan atau meliputi cara di mana kita berurusan dengan hal-hal emosional seperti perasaan, nilai-nilai, apresiasi, antusiasme, motivasi, dan sikap. Terus yang ketiga ada domain psikomotorik. Nah, domain psikomotor ini termasuk gerakan fisik, koordinasi, dan penggunaan keterampilan. Nah, pengembangan keterampilan ini membutuhkan latihan dan diukur dalam hal kecepatan, ketepatan, jarak, prosedur, atau teknik dalam pelaksanaan. Dengan demikian, keterampilan psikomotor mengarahkan dari tugas-tugas manual seperti menggali parit atau mencuci mobil atau tugas-tugas lain yang lebih kompleks seperti menari dan lain-lain.